Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, salam sejahtera saya ucapkan untuk kalian semua, para peserta didik baru SMP 2 Mei Banjaran tahun ajaran 2021-2022. Dengan hangat saya ucapkan, selamat datang di SMP 2 Mei Banjaran. Selamat bergabung bersama kami keluarga besar SMP 2 Mei Banjaran. Anak-anakku sekalian, semoga hari ini menjadi awalan yang baik untuk kita semua, memulai sesuatu yang baik. Insya Allah, semoga silaturahmi dan komunikasi bisa terjalin dengan lancar, dan kita dapat bekerja sama dengan baik guna mencapai tujuan yang kita harapkan. Anak-anakku sekalian, perkenalkan, saya Tien Ardiati Rabani sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Hari ini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan kurikulum sekolah. Berbicara tentang kurikulum sekolah, ada beberapa hal yang harus kalian ketahui, karena mungkin akan ada beberapa perbedaan dari kurikulum yang diterapkan di sekolah dasar dengan apa yang akan kalian temui di SMP. Maka dari itu, ini adalah hal yang harus kamu ketahui. Yang pertama, kalian harus mengetahui jumlah mapel, yaitu jenis mata pelajaran dan jumlah mata pelajaran yang akan dipelajari di jenjang SMP. Yang kedua adalah beban belajar, yaitu beban belajar dalam 1 minggu. Yang ketiga ada KKM mata pelajaran, yaitu kriteria ketuntasan minimal. Yang keempat adalah sistem KBM atau kegiatan belajar mengajar yang diterapkan di sekolah. Dan yang kelima adalah kriteria penilaian, yaitu tentang sistem penilaian dalam kegiatan belajar mengajar. Simak penjelasan berikut ini ya, supaya kalian lebih mengenal dan mengetahui apa saja yang akan kalian temui atau kurikulum yang akan diterapkan di SMP 2 Mei Banjaran. Ada 12 mata pelajaran yang akan kalian pelajari selama di SMP 2 Mei Banjaran, yang terbagi ke dalam 3 kelompok. Ada kelompok A, kelompok B, dan muatan lokal khusus sekolah. Yang pertama, untuk kelompok A, akan ada pendidikan agama dan budi pekerti, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, dan bahasa Inggris. Untuk kelompok B, ada seni budaya, penjas orkes atau PJOK, prakarya, dan bahasa Sunda. Dan khusus untuk muatan lokal sekolah, SMP 2 Mei Banjaran mempunyai mata pelajaran khusus yaitu aplikasi komputer. Dan satu hal yang perlu kalian ketahui bahwa untuk di SMP setiap mata pelajaran mempunyai gurunya masing-masing. Jadi akan berbeda dengan di SD. Yang tadinya kalian belajar semua mata pelajaran dengan satu guru, sedangkan untuk di SMP setiap mata pelajaran ada gurunya. Jadi kalau misalnya ada 12 pelajaran, maka ada 12 guru yang akan mengajar di kelas kalian. Jadi kalian harus tahu mata pelajaran ini gurunya siapa, namanya siapa, dan orangnya yang mana. Harus tahu ya, karena ada istilah tak kenal maka tak sayang. Yang kedua adalah beban belajar. Jadi beban belajar ini adalah jumlah jam dalam 1 minggu yang akan kalian pelajari. Nah, biasanya 1 minggu itu ada 42 jam pelajaran. Kalau misalnya sistemnya masih normal, 1 jam pelajaran itu 40 menit. Sedangkan selama masa pandemi, 1 jam pelajaran adalah 25 menit. Nah, di sini sudah dijelaskan berapa jumlah jam yang akan kalian pelajari di setiap mata pelajaran. Ya, untuk PABP jumlahnya adalah 3 jam, PPKN 3 jam, untuk bahasa Indonesia 6 jam, matematika 5 jam, IPA 5 jam, untuk IPS dan bahasa Inggris adalah 4 jam,
seni budaya dan penjas 3 jam, untuk prakarya, bahasa Sunda, dan aplikasi komputer adalah 2 jam. Jadi beban jam atau jumlah jam yang kalian pelajari selama 1 minggu adalah 42 jam. Semangat ya semuanya! Selanjutnya ada KKM atau kriteria ketuntasan minimal. KKM itu adalah batas nilai ketuntasan minimal dalam setiap mata pelajaran. Nah, KKM sekolah untuk semua mata pelajaran khusus di kelas 7 adalah 70. Jadi, kalau misalnya nanti kalian dapat nilainya kurang dari 70, berarti akan ada proses perbaikan atau remedial. Tapi, kalau misalnya nilainya 70 atau sudah lebih dari 70, berarti kalian sudah tuntas. Yang selanjutnya adalah kriteria penilaian. Ini menjelaskan tentang aspek penilaian yang akan kalian dapatkan dalam setiap mata pelajaran, yaitu ada penilaian sikap, yaitu penilaian terhadap kecenderungan perilaku peserta didik sebagai hasil pendidikan. Nah, biasanya penilaian sikap itu setiap guru akan mengamati sikap kalian selama di kelas maupun di luar, ya, dan yang dinilai adalah perilaku spiritual dan sosial. Yang kedua adalah penilaian pengetahuan, yaitu penilaian terhadap kemampuan kalian dalam menguasai materi suatu pelajaran. Dan yang terakhir adalah penilaian keterampilan, yaitu bagaimana cara kalian mengaplikasikan materi pelajaran dalam kehidupan sehari-hari atau nilai prakteknya. Oke, lanjut ke pelaksanaan KBM. Jadi, di sini akan menjelaskan tentang kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di SMP 2 Mei Banjaran. Ada KBM sekolah, kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan keagamaan. Untuk pelaksanaan KBM dilaksanakan dari mulai hari Senin sampai Sabtu. Selama masa pandemi, sementara kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara daring. Meskipun kita masih daring, tapi kalian semua harus tetap semangat ya. Jangan pernah putus asa. Tetap berdoa, semoga kita bisa bertemu di kelas secara langsung. Nah, selain KBM, ada juga kegiatan ekstrakurikuler, yaitu kegiatan di luar jam belajar reguler yang harus diikuti oleh setiap siswa. Ini disesuaikan dengan bakat yang diminati siswa, jadi kalian boleh milih ya ekskulnya. Nah, terus yang terakhir ada kegiatan keagamaan. Ini loh yang buat SMP 2 Mei Banjaran beda dengan sekolah yang lain. Kenapa sih bisa beda? Ya, jadi kegiatan keagamaan ini adalah program khusus yang dimiliki oleh SMP 2 Mei Banjaran yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan agama para siswa. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Rabu setelah pulang sekolah. Pokoknya asik banget deh di kelas ini. Selanjutnya tentang kegiatan ekstrakurikuler. Ya, ada ekstrakurikuler wajib dan ada juga yang ekskul pilihan. Kalau yang wajib ini harus diikuti oleh seluruh siswa-siswi di SMP 2 Mei Banjaran, kelas 7, 8, dan 9, yaitu ekskul kepramukaan. Ya, ekskul kepramukaan ini dilakukan dengan menggunakan sistem blok atau satu kegiatan untuk memenuhi nilai selama 3 tahun. Biasanya, pendidikan kepramukaan ini dilaksanakan dengan menggelar perdiksar atau perkemahan pendidikan dasar. Dan untuk ekstrakurikuler pilihan, ini bisa disesuaikan dengan minat dan bakat kalian. Ada ekskul kesenian, menjahit, sepak bola, komputer, marawis, BKC, ada IFC, dan ada juga pramuka inti. Pilih sesuai dengan apa yang kalian minati. Setiap siswa harus punya satu ekskul. Ya, yang terakhir adalah kegiatan keagamaan. Jadi,
Ini merupakan program khusus yang dimiliki SMP 2 Mei Banjaran guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan agama Islam yang dimiliki siswa. Program ini sejalan dengan salah satu visi SMP 2 Mei Banjaran, yaitu takwa. Kegiatan keagamaan ini dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Rabu setelah jam pelajaran reguler, dibimbing langsung oleh tenaga para asatid yang sudah ahli dan berpengalaman. Materi yang dipelajari adalah baca tulis Al-Quran, akhlak, dan fikih. Jadi, untuk kegiatan keagamaan ini nanti akan dilaksanakan seleksi atau placement test untuk menentukan kalian masuk ke kelas mana. Dan di kelas keagamaan ini, untuk kelas 7 tidak hanya belajar dengan siswa kelas 7 saja, tapi ada kelas 8 dan juga ada kelas 9, disesuaikan dengan kemampuan yang kalian miliki. Nah, itu tadi sekilas tentang kurikulum di SMP 2 Mei Banjaran. Ada pepatah yang mengatakan bahwa hidup bukan hanya untuk tentang angka atau nilai dari hasil belajarmu, tetapi pengalaman dan ilmu pengetahuan yang bisa bermanfaat bagi orang banyak, itulah yang lebih penting. Tetap semangat ya anak-anakku. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.